ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita lanjut pelajaran yang kemarin, masih judulnya mengagungkan ilmu, menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu, ya. Jadi kemarin ceritanya apa? Kemarin ceritanya tentang guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, pengarang kitab Shahibul Hidayah, yahki, bercerita, ya, anna wahidan min kubbari a'immati Bukhara, bahwa salah seorang dari tokoh-tokoh, ya, ulama-ulama di kota Bukhara, kana yajlisu majlisad dars, beliau duduk di majlis ilmu, ya, artinya beliau mengajarkan ilmu. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan, wa kana yaqumu, dan beliau tuh katanya, konon ceritanya, yaqumu, berdiri, fi khilalid darsi, di tengah-tengah pelajaran, ahyanan, terkadang. Pemahamannya, terkadang beliau berdiri, ya, padahal lagi ngajar seperti bapak begini, nanti dia berdiri, ya, dia duduk lagi, sebentar-bentar dia berdiri lagi, gitu, duduk lagi, begitu. Fasalahu anhu, kemudian murid-muridnya bertanya, ya, pada beliau. Fayaqulu, lalu beliau menjawab, ya, pertanyaan murid-muridnya, guru kenapa sih bentar-bentar berdiri, bentar-bentar berdiri, itu kan? Apa jawabannya? Inna bna ustadzi yal'abu ma'asibiyani. Itu tuh katanya, saya lihat ada anak guruku sedang bermain bersama beberapa anak-anak, ya, fisikati, di lorong jalan atau ada di gang. Terus saya melihat itu ada anak guru saya sedang bermain. Lihat tuh, ya, saking ta'zimnya, hormatnya kepada gurunya, dia melihat anak guru aja langsung itu. Tadi baba siang ngajar di zuhur, yang ngajar di Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, menjelaskan tentang seputar Idul Fitri. Tahu dalam majlis baba lihat ada anak guru baba, ya, langsung baba sebut namanya tuh. Baba hormati, itu namanya bentuk takriman wa ta'ziman li ustadi, ya. Fa idza ra'aituhu, maka ketika aku melihatnya, melihat anak guru tadi, aku mulahu, aku berdiri karenanya, ta'ziman, ya, aku berdiri untuknya, ta'ziman, karena mengagungkan li ustadi, guruku.
gitu ya. Kemudian wal qadi al Imam Fakhruddin, ini seorang hakim, Imam Fakhruddin al Arsabandi, kana raisal a'immah bi Marwa. Beliau adalah ketua para imam-imam, ya, para tokoh-tokoh di daerah Marwa. Wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Dan penguasa saat itu, sultan artinya penguasa, yahtarimuhu, menghormatinya, ghayatal ihtiram, sangat menghormatinya. Dan penguasa pada saat itu sangat menghormati siapa? Al-Qadi Al-Imam Fakhruddin, ya. Wa kana yaqulu, dan beliau berkata, innama wajadtu hadzal mansiba. Ini kata siapa nih? Kata si penguasa, ya. Katanya apa? Sesungguhnya saya mendapatkan kedudukan ini, kekuasaan ini, pangkat ini, bihormatil ustad, karena sebab kebesaran ustad, karena sebab kebaikan ustad, ya. Fa inni kuntu, ini si penguasa ini cerita, sesungguhnya dulu saya akhdumu Ustadi Al-Qadi Aba Yazid Ad-Dabusiyah. Saya selalu berkhidmah kepada guru saya Al-Qadi Aba Yazid Ad-Dabusi. Ya. Gambarannya begini ceritanya. Misalnya Firman, ya. Firman nih apa namanya? Ngaji sama bapak, belajar, berkhidmah. Suatu saat Firman tentu jadi pejabat dah, jadi wali kota Jakarta Timur contohnya, ya. Kemudian beliau, ya, udah jadi pejabat tuh, beliau tetap sangat menghormati gurunya, babah. Dan dia berkata, innama wajadtu hadzal mansab, sesungguhnya aku mendapatkan kedudukan ini, ya, jabatan ini, bi hurmatil ustad, karena kebaikan ustad, karena kebesaran ustad bisa juga. Fa inni kuntu akhdumu ustadi Al-Qadi Aba Yazid Ad-Dabusi. Dulu saya itu berkhidmah melayani guru saya Al-Qadi Aba Yazid, ya. Wa kuntu akhdumuhu, dulu saya melayaninya. Wa atbakhu, dan aku memasak ta'amahu, makanannya. Wala akulu minhu, dan saya belum pernah makan, ya. Katakan yang dia masak itu dia kagak cicipin dulu tuh. Dia enggak ambil dulu, dia makan, ya. Saking apa? Saking hormat, saking ta'zim, ya. Lanjutnya, wasyaikhul imam al-ajallu Syamsul A'immah Al-Halawani, Syekh Al-Imam Al-Ajallu, yang agung. Namanya siapa? Syamsul A'immah. Nah, ini gelar juga nih, mataharinya para tokoh-tokoh, ulama-ulama. Berarti dia ulama besar, dapat gelar Syamsul A'immah. Syams itu matahari. Matahari kan maknanya apa? Dia menyinari. Nah, ya, guru ini, guru besar, dia menyinari para ulama-ulama. Siapa? Al-Halawani, namanya Syekh Imam Al-Halawani. Qad kana kharaja min Bukhara.
Suatu saat beliau kharaja, keluar, min Bukhara, dari kota Bukhara, ya. Wasakana, dan beliau sakana tinggal, fi ba'dil qura, di sebagian desa-desa, ya. Ayyaman, beberapa hari. Lihat ya, biar nyambung. Saya Bapak terjemahkan secara kalimah, nanti Bapak pahamin maksudnya. Jadi beliau kharaja min Bukhara, keluar dari kota Bukhara, wasakana ayyaman, gitu sebetulnya. Dan beliau tinggal ayyaman, beberapa hari, fi ba'dil qura, di sebagian desa Ini qura, ini jama taksir dari qaryatun. Qaryatun, qaryatan, qaryatain, ya, qura. Kenapa beliau tinggal tuh di desa-desa itu? Li hadisatin waqa'at, karena hadisah, ada sebuah kejadian, ada sebuah peristiwa, waqa'at, yang terjadi. Lihatin ya. Beginilah cara kalian memperkaya kosakata. Nanti diulang-ulang, baca-baca, pahamin. Lama-lama nggak terasa melekat ke pikirannya, ya, pemahamannya. Dulu Bapak begini juga, terus lama-lama nempel dah. Kita jadi kamus berjalan, ya. Karena mufradat ini salah satu juga faktor pendukung untuk kita bisa memahami baca kitab-kitab kuning. Kalau sudah sampaikan pertama tingkatannya menghafal kaidah nahwu. Orang hafal belum tentu paham. Kedua, memahami kaidah nahwu. Udah paham, harus latihan membaca kitab, ya. Latihan baca kitab. Biar dia tahu mana dibaca marfu, rofa, mana mansub, nasab, mana majrur, mana jar, ya. Ketiga tuh. Yang keempat, walaupun bacanya bagus, belum tentu paham dia kalau dia kagak punya mufradat kalimat, ya, kosa kata. Maka kamu harus banyak. Babah dulu setiap liburan Bapak dengar di Banten ada pasar kitab, Bapak ke Banten, ya, ngaji di sana sebulan dapat 2 kitab, kitab nahwu, kitab fikih, nyoret begitu cepat banget tuh. Ini Bapak sama lambat, dia cepat pasar kitab tuh. Lebaran 3 hari dengar ada pasar kitab di Purwakarta, Bapak ke Purwakarta, gitu. Ya, saking cintanya ilmu, nguber di mana pengajian, membaca kitab, ya, begitu. Karena sekarang banyak orang hanya ceramah-ceramah aja. Kita uber di mana-mana yang ada baca kitab. Nah, itu ngumpulin kosakata, ya. Sambil rajin juga buka kamus. Ya. Terus ya. Jadi paham ceritanya. Jadi Imam Al-Halawani keluar dari kota Bukhara, ya, tinggal di beberapa desa, tinggal beberapa hari di beberapa desa, karena ada kejadian, ada peristiwa yang terjadi, ada masalah misalnya di sana, beliau datang ke sana tuh, ya, menanganilah di sana. Wa qad zarahu talamidhuhu, wa dan qad sungguh zara, zara apa, mengunjungi, ke Syekh Halawani. Siapa? Talamiduhu, murid-muridnya. Paham nggak? Jadi ketika beliau ada di desa setempat, murid-muridnya dengar, wah, ada Pak Kiai di sana, datang tuh pada zarahu. Hu-nya jadi maf'ul bi, ya. Dari mana dikata zara? Mana fa'ilnya? Talamidu. Nah, itu fa'ilnya. Dan dia mudhaf, hu dhamir muttasil jadi mudhaf ilaihi.
Semua murid-muridnya datang. Ghairu Syekhil Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zaranji. Kecuali katanya ghairu selain, artinya kecuali ini Syekh Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zaranji. Ya. Beliau kagak datang tuh. Padahal dia juga udah jadi guru tuh. Contoh dah. Baba ngajar di Cipinang misalnya. Kamu dengar tuh, Baba ngajar pada datang semuanya. Paki. Mentang-mentang udah jadi ustadz sekampung di situ. Kagak datang dia. Ya. Nggak datangnya kenapa tuh? Ada karena merasa udah besar, sombong, nggak menghargai gurunya, atau karena faktor lain, bertepatan apa, macam-macam itu ya. Kalau di sini karena ada satu masalah juga dia berkhidmat sama ibunya padahal. Lihat lagi konteksnya. Faqala lahu hina laqiyahu. Ya. Kemudian gurunya berkata kepadanya, hina ketika laqiyahu, ya. Bertemu kepadanya. Lima dalam tazurni. Paki, kenapa waktu Baba kemarin ada isi ceramah di kampung itu kamu nggak datang? Paham nggak maksudnya? Ditanya. Ya. Lima dalam tazurni. Kenapa kamu nggak menemuiku? Gitu. Nggak berkunjung kepadaku? Faqala, ini muridnya si Syekh Imam Qadi Abi Bakar berkata, maaf guru, kuntu masyghulan, saya sibuk banget. Masyghul tuh sibuk. Bi khidmatil walidati, karena berkhidmah kepada ibu saya, ya. Bi khidmah, berkhidmah kepada al-walidah, ibu, ya. Pemahamannya saya sibuk banget berkhidmat sama mamah saya. Mama saya udah tua, ya. Faqala, lalu gurunya nih siapa? Syekhul Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halawani berkata, turzaqul umrah wala turzaqu raunaqad dars. Ya, apa kata gurunya gini? Engkau akan diberikan rezeki umur yang panjang. Ya. Wala turzaqu, tetapi ini wawunya tetapi engkau tidak diberikan raunaqad dars, kenikmatan, kelezatan atau manfaat daripada dars, mengajar, ya, pelajaran. Wa kana kadzalik, dan itu terjadi katanya. Fa innahu kana kadzalika fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yamtazim lahu ad-dars. Sesungguhnya itu terjadi, ya, fi aktsari awqatihi, di kebanyakan waktu-waktu beliau, fil qura, beliau berada di desa-desa, walam yamtazim lahu ad-darsu, kagak ada jadwal-jadwal ngajar, nggak ada undangan-undangan dah. Lebar sekarang mah nggak dipakai, nggak dijadwalin nih, jadi bengong aja di rumahnya, ya. Nyambung nggak ceritanya? Paham setiap kata-katanya, ya. Faman ta'adza minhu ustadzuhu. Nah, ini dengerin nih, ya. Faman ta'adza, fa maka man barang siapa, ta'adza tersakiti, minhu darinya, siapa? Ustadzuhu gurunya. Ya. Barang siapa yang gurunya tersakiti, gurunya dikecewakan, ya, gara-gara muridnya kurang ngajar, muridnya badung, muridnya kagak dengar kata, muridnya enggak hormat,
Ya, apa yang terjadi? Yahrumu barakatal ilmi. Yahrumu, tercegah dia. Dicoret kitabnya, jangan ngobrol. Yahrumu, lagi majlis kamu ngobrol sendiri ketawa-tawa, itu namanya menyakiti hati guru tuh. Ya. Yahrumu barakatal ilmi. Yahrumu, terhalang, barakah, keberkahan, al ilmi, ilmu. Kenapa dibaca ilmi? Sebenarnya tahu? Jadi mudhaf ilaih. Kenapa dibaca barakata? Tak. Kenapa tak? Enggak tu, enggak ti. Jadi maf'ul bi. Ya. Paham jadinya? Kamu kalau pengen berkah, jangan kau sakiti gurumu, jangan kau ledek gurumu, jangan kau hina gurumu, jangan kau kata-katain gurumu, jangan kau lawan gurumu. Kalau kau lakukan itu semua, yahrumu barakatal ilmi, maka kita kagak dapat keberkahan Nah, lihat tuh, yahrum artinya kagak dapat, ya, terhalang dari kata haram, ya. Wala yantafi'u bihi illa qalilan. Dan la, tidak, yantafi'u, dan dia tidak bisa yantafi'u, mengambil manfaat, bihi, kepada tu guru, ya, illa qalilan, kecuali hanya sedikit tuh. Ini ada kata intifa, ya. Bapak jadi ingat dulu di ada nasihat begini. Kun da'iyan muntafi'an wala takun da'iyan masyhuran. Jadilah Anda seorang dai yang muntafi'. Apa muntafi'? Dia bisa ngasih ilmu, ngajar, dan dia juga bisa belajar. Gitu. Belajar, ngajar, itu makom yang paling tinggi tuh, makom mursalin, makomnya para anbiya, ya. Bapak pesan sama kamu nanti, ya, misalnya ada kesempatan kerja, mengajar, bisa berjalan, upayakan. Capek-capeknya kerja misalnya yang ada di pemerintahan, malamnya sempat-sempatin ngajar, ya. Walaupun ngajar yang kecil-kecil dulu, tapi ambil keberkahan dari mengajar. Itu ada yang mau ketemu Habib Wanting kan? Yang ngajar tadi. Terus, ya, susu ketemu sapamnya itu. Kemudian saya temuin Ustaz Pami dulu, ya. Atau Ustaz Sadam dulu. Ustaz Pami, Ustaz Sadam. Paham ceritanya? Faman ta'adza minhu ustaduhu yahrumu barakatal ilmi. Tuh. Wala yantafi'u bihi illa qalilan. Barang siapa yang gurunya tersakiti, minhu, darinya, dari murid, maka yahrumu barakatal ilmi, maka itu murid, ya, terhalang, kagak dapat keberkahan ilmu. Wala yantafi'u bihi, dan tidak bisa mengambil manfaat dari gurunya, illa qalilan, kecuali hanya sedikit, ya. Tapi Bapak cerita apa? Jadilah Anda seorang dai yang muntafi'. Muntafi' itu dia ngajar juga, dia belajar juga, begitu, ya. Bapak nih masih belajar terus. Bapak punya guru, tetap ada kesempatan belajar lagi. Karena di atas orang alim ada alim terus begitu, ya.
Jangan puas dengan apa yang kamu sudah punya, ya. Ilmu semakin digali semakin dalam. Ya. Tapi katanya apa? Wala takun da'iyan masyhura. Janganlah Anda seorang dai yang populer, yang terkenal. Karena bisa sakit hatinya. Nanti ada riya, ada ujub dan lain sebagainya. Taib, lanjut. Baca Faqih, innal muallima, baca. Yang kencang suaranya. Wasbir apa pasbir? Ya. Innal muallima. Innal muallima. Al muallima jadi apa di sini nahunya? I'rabnya? Jadi isim inna. Innal muallima. Apa fungsi inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wat tabiba. Kenapa dibaca tabiba enggak tabibu? Kalian tahu? Karena ada waw atau ma'tuf, ya. Innal muallima wat tabiba. Sesungguhnya seorang guru dan seorang dokter, kilahuma, keduanya, ya, la yansahani, la tidak, yansahani, ya, ini namanya af'alul mudhari'. Yansahani af'alul khamsah, ya. Yansahani, huwa yansahu, huma yansahani, hum yansahuna, ya. Keduanya tidak memberikan nasihat, katanya. Idza huma lam yukrama. Idza, apabila, huma, keduanya. Kembali kemana huma? Kembali ke muallim dan at-tabib. Idza huma, apabila huma, keduanya, lam yukrama. Lam, tidak, yukrama, dimuliakan. Asalnya yukrimani, kemasukan lam. Lam harfu jazmin. Yukrama fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi apa? Hazful, ya, harfil akhir. Taib. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha. Maka sabarlah kepada penyakitmu jika engkau tidak mendapatkan dokternya. Waqna bi jahlika, dan puaslah dengan kebodohanmu. In jafauta mualliman, jika engkau tidak mendapatkan seorang guru, atau bisa juga terjauh dari seorang guru. Wa hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal Asmu'i, dan diceritakan, hukiya, diceritakan, annal khalifata Harun ar-Rasyid, bahwa khalifah, kalau sekarang presiden, ya, Harun ar-Rasyid, ba'atha ibnahu, mengutus ibnahu, jadi maf'ul bih ini, wa huwa mudhaf deh, mengutus putranya, anaknya, ilal Asmu'i, kepada ulama yang bernama Asmu'i. Contoh, Junaidi itu bapaknya kan teman Baba dulu, ya.
diutus dia. Udah belajar situ teman-teman Babah di Al-Khabir. Nah, belajar di sini dia. Lihat ya biar paham ceritanya. Kemudian liyu'allimahul ilma wal adaba. Agar lamnya li agar. Ya, Syekh Asmu'i mengajarkan kepadanya, hu-nya siapa? Kembali ke Ibnu Khalifah Harun ar-Rasyid. Mengajarkan kepada putranya apa? Al-ilma wal adaba. Ya, ini namanya fi'il memerlukan dua maf'ul. Allama yu'allimu, ada lam li yu'allima, hu maf'ul awal, ya, al ilma maf'ul tsani, wawunya wawu ataf, al adaba ma'tuf. Fara'ahu yawman yatawaddau yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifah yasubbul ma'a ala rijlihi. Fara'ahu yauman suatu hari, ra'ahu ini Khalifah Harun ar-Rasyid melihat putranya nih, dia lagi nengokin dah, pas lagi nengokin, ya. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifah yasubbul ma'a ala rijlihi. Ya, suatu hari ini khalifah melihat putranya nih. Bukan ya. Melihat ininya, guru ini Syekh Al-Asmu'i. Beliau sedang yatawadda'u, berwudu, wa yaghsilu dan membasuh rijlahu kakinya, wa benuhul khalifah, dan anaknya si khalifah itu yasubbul ma, sedang nuangin air ala rijlihi, atas kakinya. Paham gak ceritanya? Itu kenapa muter-muter gitu? Kenapa main-main gitu-gitu? Nah, namanya kamu lalai itu. Masa ngaji muter-muterin? Paham? Ya. Jadi Imam Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau lagi kebetulan mengunjungi, ya, putranya, belum melihat Syekh lagi berwudu, lagi membasuh kakinya, dan anaknya Khalifah dia sedang membantu apa? Ya subuh, menuangkan air. Paham gambarannya? Kayak saya lagi wudu, airnya dikecarin, ya, kan dulu mungkin kagak ada keran kayak gini mungkin, ya, ambilin. Paham ceritanya? Fa'atabal khalifatu al-asmu'iyah. Kemudian atabah al khalifah. Atab itu marah, ya, mencaci boleh juga. Siapa? Al khalifah, jadi pelakunya, failnya. Kemudian si khalifah marah-marah tuh sama siapa? Sama Syekh Al Asmu'iyah. Maka Al Mu'iyah jadi maf'ul bi. Fi dzalika, ya, ngelihat begitu marah-marah. Faqala, kalau dia berkata, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibuhu wa tu'addibahu. Katanya, Syekh, sesungguhnya aku utus anakku itu kepadamu agar engkau mengajarkannya dan mendidiknya. Falimadza lam ta'murhu? Mengapa kau tidak memerintahkan dia bi ayyasubbal ma'a bi ihda yadayhi, ya, mengapa kau tidak perintahkan dia untuk apa? Menuangkan air dengan salah satu tangannya, wa yaghsilu bil ukhra rijlak, dan tangan satu lagi nyuci
kakinya. Paham nggak? Saya bisa kasih keterangan gambaran cerita ini. Syekh berwudu, ya, muridnya anaknya Harun ar-Rasyid nuangin air, ngebantin sebagai ganti daripada kerandang. Dia marah nih. Marah kenapa? Kenapa hanya cuma disuruh nuangin air doang? Aku utus anakku tuh dikasih ilmu, dididik. Harusnya bukan hanya nuangin air, tangan kanannya nuangin air, tangan kirinya ngelapin kakinya, cucuin. Atau sampai begitu tuh. Itu anak seorang raja, presiden. Karena mahalnya sebuah pendidikan. Anak kiai, anak presiden, kalau kagak dididik bener-bener dengan akhlak, ya, maka kagak punya tarbiyah dia. Lihat tuh, begitu tegasnya seorang khalifah mendidik anaknya. Bahasa gampangnya, anak saya jangan hanya begitu, suruh dia ngapel, nyapu semuanya, suruh. Tarbiyah namanya. Paham? Ya. Taib. Karena apa? Al ilmu bit ta'allum wat tadarrus. Ilmu harus belajar sungguh-sungguh. Wal barakah bil khidmah. Ya, pengen menjadi berkah hidupnya harus berkhidmah kepada guru. Terus dikit lagi. Marah dia. Fa'atabal khalifatu al-Asmu'iyyah. Kemudian khalifah marah-marah sama Syekh al-Asmu'iyyah fi dzalika, ya, pada yang itu tadi. Kenapa hanya disuruh nuangin air doang? Faqala, beliau berkata, innama ba'athuhu ilaika Syekh, sesungguhnya aku utus, aku suruh belajar anakku kepadamu, litu'allimahu, agar kau mengajarkan dia, wa tu'addibahu, ini namanya lamnya lam li ta'lil, ya, wawnya wa ataf, dan mendidik dia. Falimada lam ta'murhu bi ayyasubbal ma'a bi ihda yadayhi, mengapa kau tidak perintahkan dia menuangkan air dengan salah satu tangannya, wa yaghsilu bil ukhra rijlak, dan tangan yang lain membasuh kakimu. Coba lihat. Wa min ta'zimil ilmi wa min ta'zimil ilmi. Nah, ini namanya uslub, ya. Apa? Sampai bisa. Dalam buku Nahwu Baba, langkah yang ketiga tentang apa? Tentang ta'birul kalimat, bagaimana mengungkapkan ungkapan yang sempurna. Ada 3 jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhu jumlah. Itu yang di belakang, kenapa matanya kosong enggak ke bawah? Lagi melirik apa itu? Apakah di sana ada seorang pemuda yang membuat kamu terpicut? Lihat ke bawah, ke bawah, yang lihat ke santri, ya. Wa min ta'zimil ilmi. Nah, ini merupakan syibhu jumlah berbentuk jar majrur. Syibhu jumlah ada 2, ada jar majrur, ada dengan apa? Zarab. Asalnya ta'zimul kitabi, mengagungkan kitab, min ta'zimil ilmi, di antara menghormati ilmu. Dan dibalik, ya, dengan bentuk syibhu jumlah, namanya ini khobar muqaddam. Min ta'zimil ilmi, di antara menghormati ilmu adalah ta'zimul kitabi, mengagungkan, menghormati kitab. Nah, buku kamu dijaga nggak dengan baik tuh kitab-kitabnya? Naruhnya di mana pada? Ya, Baba nggak suka kamu ikut ngaji bawa Baba, kitab aja main bawa-bawain, jangan. Itu biar tangan kamu berkah tuh, tangan bawa kitab dan begini, ya begitu.
Dulu Baba ngaji ke Kampung Melayu, jauh tuh, naik 2 kali mobil tuh. Wah, pakai kain jalan. Di masa Baba, teman Baba banyak nongkrong-nongkrong, biarin sabar. Ya. Dan alhamdulillah tuh, berkah istiqomah ngaji tuh. Ya. Jadi apa? Pegang buku benar-benar. Jangan tuh bukunya tuh kehujanan bukunya. Lepek, hilang lagi. Naruhnya sembarangan, jangan. Ini kitab simpan, buku Baba tuh dari Baba kecil ada semua Baba kumpulin. Itu Durusul Fiqhiyah jilid 1, 2, 3 Baba cepret jadi buku tebal gini. Ya. Ulang-ulang terus buat ngajar. Ini nanti tamat jangan dibuang, simpen, ulang-ulang. Ini pindah ke syarahnya Ta'limut Ta'lim gitu. Matan Takrib begitu, Fathul Qorib begitu. Ya. Namanya orang ya apa? Yang menghormati ilmu. Fayambagi li talibil ilmi, maka yang bagi sepatutnya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, alla ya'khudha al-kitaba illa bit-taharati. Subhanallah. Nih akhlak nih. Kayak begini nih, ya. Sebaiknya, sepatutnya seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, jangan dia mengambil kitab, jangan dia membawa kitab illa bit-taharah, kecuali dia dalam kondisi bersuci. Tadi kamu mau ngaji pada berwudu nggak tuh? Yang wudu bagus artinya. Berarti dia paham dia. Nanti ilmu akan hormatin kita. Lokasi dia. Blok. Masuk dalam kategori apa? Man alima bima amila, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Jadi kamu nih nggak bisa baca kitab itu, dipahamin, masukin ke dalam hatinya, pikirannya, hatinya, lalu amalkan. Ini kitab ini kita baca bukan hanya dibaca doang. Apa isinya tuh? Al-Quran kita baca, apa muatan materinya, dipahamin. Ya, menjadi sebuah amal, akhlak. Dikit lagi. Wa hukiya 'ani Syekh al-Imam Samsul A'immah Al-Halawani annahu qala, wallahu alam bis-shawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum man nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma akrimna bis-sihha wal afiyah linata'allama 'ulumaddin thumma nansharaha wa akrimna bil hifdhi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na min al-Qur'anil karim wal ilmi warzuqna laddata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna siyamal ulama, Allahumma rzuqna siyamal al-muqarrabin, Allahumma rzuqna siyamal arifin, Allahumma rzuqna siyamal mahbubin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Tahun depan yang bertugas jadi Bilal, dia baca doa kamilin harus hafal ya, masih waktu setahun lagi, hafalin dari sekarang biar waktunya nanti kamu sudah lancar. Kalau kagak hafal jangan jadi petugas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.